Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan. Silakan kalau mau sambil ngopi, kalau ada kopi, minum, snack time boleh ya. Tapi kita sambil jalan aja gitu. Tuh, kita pergunakan waktu. Baik. Ya tulang, aman lah tulang. Baik, kita mau melanjutkan Bapak Ibu. Kita masuk ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga judulnya adalah Mesias, Berita, dan Para Pembawa Berita. Ya, inilah bab yang ketiga, Mesias, Berita, dan Para Pemberita. Bagian ini juga merupakan dimensi Alkitabiah dari misi. Kemarin kita sudah lihat bab kedua, bicara tentang misi juga dari Perjanjian Lama. Sekarang kita melihat bagian ini dari Perjanjian Baru, bahwa sejak awal kitab Kejadian, sebagaimana saya sudah singgung pada pertemuan sebelumnya, Allah sudah menyatakan janjinya ya untuk menebus umat dari berbagai suku bangsa, bahwa janji itu sudah dinyatakan sejak Kejadian 3 ayat 15 dan terus diulang-ulang ya, disampaikan kepada umat Tuhan melalui para nabi. Tetapi waktu kita membaca Alkitab, ternyata berbicara tentang misi itu tidak berhenti sampai di dalam Perjanjian Lama, tapi tetap berlanjut sampai kepada Perjanjian Baru, bahkan sampai dengan saat ini. Jadi waktu kita mempelajari era Perjanjian Baru, kita juga tetap menemukan bahwa kepedulian Tuhan kepada umatnya kan tidak pernah berkurang ya. Sebagaimana Allah peduli kepada umatnya dalam Perjanjian Lama, peduli kepada segala bangsa, itu terus berlanjut sampai kepada Perjanjian Baru, sampai dengan saat ini. Ya. Jadi kita akan melihat tiga bagian di dalam bab ini. Pertama, bicara tentang Mesias bagi segala bangsa. Mesias bagi segala bangsa. Ada satu artikel yang ditulis oleh Cornel Gordon. Judulnya Yesus dan Bangsa Bukan Yahudi. Yesus dan Bangsa Bukan Yahudi. Nah, di dalam artikel ini dituliskan bahwa salah satu gelar kesukaan Yesus bagi dirinya yaitu anak manusia. Tentu ada banyak jabatan atau banyak gelar yang ditujukan kepada Yesus. Ada anak Daud, istilah anak Allah, ya, dia disebut sebagai gembala, raja, imam, dan sebagainya. Tetapi salah satunya adalah anak manusia. Jadi sebutan anak manusia ini itu banyak sekali disebutkan di dalam kitab Injil. Lebih dari 40 kali sebutan ini disebutkan di dalam kitab Injil ya. Berulang kali ya istilah anak manusia. Misalnya ketika dia mengatakan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, dalam Matius 8 ayat yang ke-20. Kemudian juga ada ayat lain yang menyatakan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia datang dalam awan-awan, dalam segala kekuasaan, dan seterusnya.
Jadi istilah anak manusia, sebutan anak manusia itu diulang-ulang oleh Yesus sendiri. Mau mengidentifikasi dirinya bahwa dia datang ke dunia bukan hanya untuk ras atau golongan Yahudi, tetapi dengan seluruh ras atau seluruh umat manusia. Jadi itu sebutan anak manusia, Ben Adam. Itu di dalam perjanjian lama juga Yehezkiel maupun Daniel menyebut juga sebutan anak manusia, Ben Adam. Ya, menunjukkan bahwa Yesus itu datang bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tapi untuk semua bangsa, semua manusia. Ini dua lambang misi Kristus. Ya, kita masih mengingat kemarin bahwa di dalam perjanjian lama Allah memilih 12 suku Israel ya. Tapi kemudian di dalam perjanjian baru kita juga melihat Yesus memilih 12 murid. Di dalam perjanjian lama pada saat Menara Babel itu ada 70 suku-suku bangsa yang terserak ya. Tapi di dalam perjanjian baru juga kita melihat ada 70 murid yang lain yang dipilih oleh Yesus. Jadi ini adalah dua lambang misi Kristus, bahwa dia datang bagi Israel tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Ya, jadi jelas kita lihat gambaran ini. Kemudian bagian yang berikutnya ada artikel yang ditulis oleh Don Richardson, seorang manusia bagi segala bangsa. Nah, di dalam tulisan ini Don Richardson yang kemarin juga kita lihat videonya, Yesus menyadari peran gandanya. Namun demikian, tidak demikian dengan para murid. Ya, maksudnya bahwa di dalam artikel ini Don Richardson mau memberitahu ya, atau mau memberikan kita informasi. Ya, sebenarnya tentu informasi itu datangnya dari Alkitab ya, bahwa Yesus itu seorang manusia bagi segala bangsa. Dia berperan ganda. Yesus sekali lagi tidak hanya datang untuk satu golongan, hanya untuk Yahudi, tapi juga untuk semua suku-suku bangsa. Sebenarnya menarik juga kalau kita mau mengamati atau meneliti bagaimana silsilah Yesus ya, bagaimana kelahiran Yesus, bahwa di dalam Injil Matius pasal 1, kalau kita membaca di sana tentang silsilah Yesus, terdapat di sana ada 4 perempuan lain yang tidak berasal dari Yahudi yang dicatat di dalam silsilah. Ada Tamar yang berasal dari latar belakang Kanaan, kemudian juga ada Rut yang disebut orang Moab, juga ada Rahab ya, Rahab dulu ya, ada Tamar, ada Rahab, ada Rut, kemudian ada Batsheba, ibunya Salomo, orang Heti ya. Jadi 4 dari 5 perempuan yang dicatat ya, terakhir kan Maria ya, yang disebutkan dalam silsilah Tuhan Yesus, 4 itu ternyata bukan perempuan Yahudi, tetapi itu masuk dalam silsilah di dalam kelahiran Yesus. Nah, ini juga artinya memberikan kita sebuah petunjuk atau konfirmasi bahwa Yesus itu ya datang bukan hanya untuk Yahudi ya. Jadi silsilah ini menekankan fakta bahwa dari segi garis keturunannya, Yesus Mesias Yahudi itu mempunyai hubungan dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Yahudi artinya tidak bisa melepaskan hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Itu kalau kita lihat dari silsilah Yesus. Dan
Itu juga yang kita lihat ketika kita membaca kitab Injil, bahwa kedatangannya sekali lagi bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi dia menjangkau orang-orang di luar Yahudi. Apakah para murid juga demikian? Ya, awalnya tidak ya, bahwa murid-murid awalnya juga semacam mengklaim bahwa kedatangan Yesus itu hanya untuk menegakkan kerajaan atau Yahudi ya, Israel, kerajaan Israel. Itu sebabnya ketika Yesus mau naik ke surga pun itu masih menjadi pertanyaan daripada murid-murid ya. Sudah mau naik ke surga nih, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi kami gitu, di dalam Kisah 1. Tapi Yesus berkata, tidak menjawab pertanyaan itu, tapi ya kamu kalau sudah menerima Roh Kudus, ya kamu harus menjadi saksi gitu. Jadi jangan lagi berfokus kepada kerajaan di dunia, kepada kerajaan yang sementara, apalagi hanya berfokus kepada Israel. Tetapi kamu ya jadilah saksi, karena kerajaanku bukan dari dunia ini, yaitu kata Yesus. Jadi peran ganda yang dimaksud bahwa Yesus datang untuk Yahudi, ya, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Awalnya murid-murid tidak memahami itu, tetapi kemudian barulah di akhir-akhir mereka mengerti bahwa kedatangan Yesus itu untuk segala bangsa. Lalu Yesus memberikan perintah supaya kamu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kata Yesus. Nah, itu bagian yang pertama tentang Mesias, bahwa Mesias itu bagi segala bangsa. Dan yang kedua, berita bagi segala bangsa. Berita apa yang akan kita sampaikan? Ya, tentu bicara tentang Injil Kerajaan. Artikel yang ditulis oleh George Eldon Ladd, ini seorang penulis juga, judulnya Injil Kerajaan. Ketika kita berbicara tentang Injil Kerajaan, maka untuk bisa memahami ini kita harus mengerti tentang makna kerajaan Allah. Bicara tentang misteri kerajaan Allah, dan bahwa berita itu merupakan kemenangan. Ya, apa maksudnya? Jadi yang pertama kita lihat tentang makna kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kingship, ya, kerajaan yang memang diperintah oleh Allah sendiri, bicara tentang pemerintahan, bicara tentang otoritas. Ya, ada satu doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ketika kita berkata atau berdoa, datanglah kerajaanmu, apa yang kita maksudkan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga? Ya, sesungguhnya kita meminta Allah untuk memerintah, mengakui bahwa dialah yang berkuasa atas segala sesuatu, bahwa dialah yang berdaulat. Datanglah kerajaanmu, artinya kita minta Allah untuk memerintah, untuk menyatakan kedaulatan dan kuasa rajaninya, bahwa dia berkuasa atas segala musuh, berkuasa atas segala si jahat, berkuasa atas seluruh dunia. Jadi Injil Kerajaan yang disampaikan oleh Eldon Ladd itu berbicara tentang pemerintahan Allah, bahwa dia yang berdaulat, dia yang berkuasa. Tapi kemudian bicara tentang misteri kerajaan, misteri yang dimaksud, ya tentu kita tidak memaknai atau memahami seperti yang di film misteri, bukan itu. Tetapi ini bicara tentang rahasia, ya, bahwa kerajaan Allah datang dalam 2 tahapan. Kita sebut misteri karena kita memang tidak tahu kapan kedatangannya kembali. Kedatangannya yang pertama, kerajaan Allah datang dengan ajakan ataupun anjuran. Yesus datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia,
kemudian diam di antara kita, dikatakan oleh Yohanes. Ada ajakan untuk apa? Untuk bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga ada dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Tapi kemudian dia sudah naik ke surga. Dia berjanji akan datang kembali. Dan kedatangannya kedua, kerajaan Allah datang dengan kuasa. Ya, karena kita percaya bahwa Mesias itu datang 2 kali ya. Kedatangan pertama sudah berlalu, datang dengan ajakan, dengan anjuran, bertobatlah, datanglah kepadaku gitu ya. Datanglah, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Jadi kalau kita baca kitab Injil, ajakan, anjuran untuk datang kepada Tuhan, untuk meninggalkan dosa, untuk bertobat itu terus diulang-ulang. Dan itulah yang juga ya kita terus sampaikan ya, itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa supaya sampai ke semua suku bangsa. Dan dia akan datang kembali. Kita tidak tahu kapan dia akan datang. Karena itu kita tidak perlu menduga-duga ya, kapan Kristus akan datang kembali. Tidak ada yang tahu. Ya, hanya Bapa yang tahu. Tapi yang kita tahu pasti bahwa dia akan datang kembali. Nah, jadi ada di sini bagian berikutnya tentang misi dan motif. Ya. Kalau kita sudah mengalami kerajaan Allah, artinya kita sudah ada di dalam Kristus. Dan kita percaya bahwa dia akan datang kembali. Datang kembali untuk menegakkan kuasanya, bahwa dia adalah raja di atas segala raja, bahwa dia adalah hakim di atas segala hakim yang akan menghakimi seisi dunia. Karena dia memang sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan iblis, sudah mengalahkan dosa. Maka bagi kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita harus memberitakan berita itu kepada segala bangsa. Inilah yang kita sebut sebagai misi, menyatakan kemenangan Kristus di antara bangsa-bangsa. Dan motifnya, apabila gereja telah menyelesaikan tugasnya, maka Kristus akan datang kembali. Ya, tadi ada pertanyaan, kapan Kristus akan datang kembali? Tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi ya, kita tentu mendapatkan ada ayat firman Tuhan yang menjadi rujukan bahwa berkaitan dengan kesudahan segala sesuatu itu akan terjadi jikalau Injil kerajaan Allah sudah sampai ke segala suku bangsa. Jadi inilah yang seharusnya mendorong atau memotivasi gereja untuk terus bergerak dalam misi Tuhan. Bahwa gereja harus menyelesaikan tugas itu. Tugas pemberitaan Injil kerajaan itu dipercayakan kepada gereja, bukan kepada yang lain. Maka gerejalah yang harus bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas itu, amanat itu, menyelesaikan. Apabila tugas itu sudah selesai, maka Kristus akan datang kembali. Nah, ini adalah ayatnya. Kita bisa membaca ini di dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, kita perhatikan di sini. Dikatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan, harus diwartakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, bagi semua. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kesudahannya itu tentu menunjuk kepada kesudahan segala sesuatu ya, ketika Kristus datang kembali. Bahwa Kristus akan datang kalau tugas ini sudah diselesaikan oleh gereja. Karena gerejalah yang ditunjuk menjadi saksi. Kamulah saksiku, kata Yesus ya.
bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus, melanjutkan tugas para rasul. Ya, jadi kedatangan pertama Injil diberitakan. Kedatangan kedua kesudahannya. Inilah yang kita sebut sebagai periode sementara. Ya, periode sementara. Apakah tujuan dari periode sementara ini? Disebut sementara karena ini memang ada batasnya. Apa tujuan dari periode sementara? Tujuannya adalah supaya Injil bisa diberitakan, kesempatan bagi gereja, kairos bagi gereja untuk memberitakan Injil kerajaannya ke semua suku bangsa. Bagian yang berikutnya kita lihat bahwa berita bagi segala bangsa itu disebut sebagai amanat agung dan perintah agung ya. Amanat agung ya, seringkali dihubungkan dengan Matius pasal 28. Ya, amanat agung ataupun ada perintah agung. Ya, perintah agung seringkali disebut sebagai perintah untuk mengasihi ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi kita diperintahkan untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Ketika orang bertanya apa inti dari seluruh hukum Taurat, kita para nabi, kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kita menjalankan amanat agung karena memang kita juga tahu itu adalah perintah agung. Jadi amanat agung dan perintah agung itu tentu dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Ya, kita memberitakan Injil dalam rangka kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kita kalau berkata aku mengasihi Tuhan, kita akan menaati perintahnya, kan begitu ya. Barang siapa mengasihi Tuhan, dia akan mengikuti perintahnya. Dan perintahnya itu apa? Ya, kasihilah sesamamu. Dan bukti bahwa kita mengasihi sesama, mengasihi orang lain, ya kita memberitakan Injil. Nah itu, jadi itulah yang harus dikerjakan. Berita bagi segala bangsa. Ada dua esensi dari amanat agung. Menurut Max Chisholm di dalam artikelnya, ada hal yang bisa diselesaikan, ada hal-hal yang bisa dikejar. Ada yang bisa diselesaikan, ada yang bisa dikejar. Ya, digambarkan seperti ini. Bisa diselesaikan, yaitu menjangkau suku-suku terabaikan. Itu adalah tugas yang bisa diselesaikan, yang bisa finishable ya, dapat diselesaikan. Tapi juga ada yang bisa dikejar, bisa diselesaikan dan bisa dikejar. Menyelamatkan yang belum selamat di suku-suku terjangkau itu terus menerus bisa dikejar tanpa akhir yang dapat ditegaskan. Inilah tugas misi itu. Kita tentu harus menjangkau suku-suku terabaikan. Itu harus diselesaikan. Karena itu disebutkan dalam Matius 24 ayat 14. Kesudahan segala sesuatu akan tiba kalau Injil sudah diberitakan ke semua suku bangsa. Tetapi secara simultan pada saat yang bersamaan ada yang harus dikejar, yaitu menyelamatkan orang yang belum selamat di suku-suku terjangkau yang masih banyak di lingkungan kita, di sekitar kita, di suku kita. Dan ini tidak ada batas sebenarnya. Ya, tidak ada batas, maksudnya tidak ada akhir kapan kita berhenti memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di suku kita. Tidak disebutkan ada batasnya. Jadi ini yang disebutkan oleh Max Chisholm dalam kita memberitakan atau mengaplikasikan amanat agung itu. Kita harus mengingat dua hal ini. Ada yang harus dikejar, tapi ada yang memang harus diselesaikan. Ya, jadi finishable dan pursuable. Bisa diselesaikan dan bisa dikejar.
Lalu yang terakhir, para pemberita bagi segala bangsa. Ada satu artikel yang ditulis oleh Mark Crossman, membuka pintu. Ya, di dalam artikel ini dipaparkan bahwa para rasul lambat untuk bergerak keluar dari zona kenyamanan budaya mereka sendiri dalam membawa Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, dia menyebutnya itu sebagai para pemberita yang enggan, ya. Kalau dalam perjanjian lama ada Yunus yang ogah-ogahan, tapi dalam perjanjian baru ada para rasul yang lambat, ya, yang enggan, ya, untuk bergerak keluar dari zona kenyamanan. Karena memang pada saat abad pertama setelah Pentakosta, maka banyak orang bertobat, dimulai dari 3.000, 5.000, dan terus bertambah-tambah. Sehingga kalau kita baca kisah para rasul, mereka hidup di dalam persekutuan, hidup dalam doa, hidup dalam berbagi, jumlah mereka bertambah, ya, mereka menikmati kenyamanan, happy gitu, ya, di dalam persekutuan bersama. Tetapi ada sesuatu yang dilupakan, bahwa mereka melupakan Kisah Rasul 1 ayat 8, sehingga ekspansi gereja itu melambat, ya, di dalam Kisah para Rasul. Nah, Kisah 1 ayat 8 menyatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di Kisah 1 Yerusalem, Kisah 8 baru ke Yudea, ayat 4 baru ke Samaria, Kisah 10 bukan Yahudi, Kisah 13 ke ujung bumi. Ya, menarik kalau kita mempelajari Kisah para Rasul dalam perspektif misi, ya, bagaimana menggenapi Kisah 1 ayat 8 ini. Ekspansi gereja dalam Kisah para Rasul. Ya, pertama-tama diberikan kunci kerajaan kepada Petrus. Ya, dalam Kisah 2 Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kemudian dalam Kisah 8 baru dicatat dia sampai ke Samaria. Kemudian Kisah 10 bangsa bukan Yahudi. Nah, apa yang kita lihat di sini, ya, bahwa ternyata ekspansi gereja dalam Kisah para Rasul itu diawali dengan adanya penganiayaan. Ada penganiayaan yang hebat, barulah ada pergerakan, ada penyebaran Injil. Jadi kalau kita baca Kisah 1 ayat 8, kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi mereka lambat, ya, untuk bergerak keluar dari zona nyaman itu. Maka kalau kita baca Kisah 8 ayat 1, terjadilah penganiayaan yang hebat. Barulah mereka mulai bergerak keluar. Jadi apa pelajarannya? Harusnya jangan tunggu penganiayaan lebih dahulu baru kita mau bergerak, kan begitu, ya. Mereka sudah diutus baik-baik. Dalam Kisah 1 ayat 8, bagaimana menjadi saksi, diutus, ya, di apostelo namanya kalau bahasa Yunani. Apostelo, diutus secara baik-baik. Tapi kalau tidak mau diutus baik-baik, maka Tuhan bisa mendatangkan berbagai situasi yang sulit, termasuk penganiayaan, peperangan, sehingga mereka harus pergi dengan terpaksa. Ya, mereka pergi karena penganiayaan. Mereka harus diusir dulu, ditendang dulu, baru bisa pergi. Jadi namanya ekballo itu, ya, istilah Yunani. Ekballo, ya, ditendang, diutus juga tapi dengan cara yang kasar, harus pergi. Jadi ini pelajaran juga. Kalau kita tidak mau di apostelo, diutus baik-baik, kemungkinan bisa di ekballo, ditendang dulu baru mau pergi. Ya. Jadi ini pembelajaran dari Kisah para Rasul. Kemudian setelah itu ada Paulus yang muncul setelah Petrus, ya. Jadi kita lihat Petrus
dipakai Tuhan luar biasa menjadi rasul bagi bangsa Yahudi, tapi kemudian ada Paulus yang secara khusus dipakai Tuhan menjadi misionaris, menjangkau orang-orang di luar Yahudi. Ada prinsip-prinsip dan praktek Paulus, Bapak Ibu bisa baca itu di dalam buku materi. Seperti apa Paulus dalam menjalankan misi. Tentu dimulai dengan adanya panggilan ya. Paulus punya panggilan yang jelas, dia punya visi. Setelah ada itu visi, ada persiapan pelayanan. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba karena ada visi kemudian langsung pergi, tapi perlu ada persiapan. Kemudian Paulus juga punya tim, Paulus punya strategi, Paulus punya keyakinan yang utuh dalam Injil, dan ada kerelaan ya untuk menjangkau suku-suku yang lain, bangsa lain. Itu adalah prinsip dan praktek Paulus. Ya, untuk lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu baca di buku materi. Kemudian ada artikel yang ditulis oleh Herli Talman ini, bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberita bagi segala bangsa harus memahami ya istilah ini ya, menjadi seperti dan kemudian tetap seperti. Apa maksudnya menjadi seperti dan tetap seperti? Nah, ini seperti ini ya. Ya. Bahwa pemberita Injil ataupun misionaris masuk ke dalam satu suku, masuk ke dalam satu budaya yang baru, dia harus mengidentifikasi diri, ya. Dia harus beradaptasi, ya. Dia bisa menjadi seperti orang di sana. Ya, walaupun nanti kita akan lihat di bab selanjutnya bahwa identifikasi ya 100% itu tidak mungkin. Tapi kita artinya ketika masuk ke dalam suku yang baru dengan budaya bahasa yang baru, kita perlu untuk menyesuaikan diri. Ya, menjadi seperti ya supaya kita bisa diterima. Walaupun menjadi seperti tidak harus sama dengan mereka persis ya. Tetapi yang kedua, dia menyebut tetap seperti, bahwa orang-orang yang kita layani, suku-suku yang kita layani, ya, ketika mereka sudah menerima Injil, menerima kabar baik, mereka bisa tetap seperti dalam budaya mereka. Kalau mereka pakai kopiah, kopiah itu tidak otomatis dibuang kalau menjadi orang Kristen, kan begitu ya. Di kampung kami juga para sintua sering ke gereja pakai kopiah, pakai peci gitu ya. Jadi kalau mereka memang biasa pakai sarung, nggak apa-apa mereka tetap pakai sarung, karena Injil artinya tidak membuang budaya lokal atau budaya setempat. Ya, jangan sampai oleh karena masalah Injil, menerima Injil, lalu mereka berpikir bahwa semua budaya mereka harus diubah, dibuang, dan harus diganti dengan pakaian yang baru dan seterusnya. Ya, karena itulah perlu hati-hati para pemberita Injil. Ya, jadi ada istilah ini ya, para pemberita menjadi seperti, tetapi orang-orang yang mendengarkan Injil, suku-suku terabaikan, ya, bisa tetap seperti dalam budaya mereka sendiri ketika mereka sudah menerima Kristus. Jadi nanti kita akan lihat ini lebih lagi di dalam bagian bab yang ke-7. Kemudian yang terakhir dari bagian ini, misi yang disengaja. Bahwa para pemberita bagi segala bangsa perlu mempersiapkan diri. Seperti tadi Paulus ya. Perlu merencanakan, perlu membuat satu perencanaan yang matang untuk menjangkau satu daerah atau suku tertentu. Nah, itu disebut sebagai misi yang disengaja. Sebagai contoh dalam Kisah Para Rasul itu dimulai oleh jemaat bukan Yahudi di Antioquia ketika Roh Kudus membangkitkan tim-tim rasuli untuk membawa berita misi, berita melintasi batas-batas budaya. Itu di dalam Kisah Para Rasul 13 ya. Di sana ada satu misi yang disengaja, yang memang
sudah direncanakan, dipersiapkan dengan baik, sehingga akhirnya gereja di Antioquia ya mengutus misionaris yang siap melintasi batas-batas budaya, yang siap memberitakan Injil ke suku bangsa yang lain. Itulah Paulus dan Barnabas pada masa itu. Nah, jemaat-jemaat masa kini, artinya gereja-gereja masa kini juga perlu ya merencanakan atau mempersiapkan misi yang disengaja. Gereja-gereja seyogianya juga memiliki yang namanya departemen misi ataukah namanya majelis bidang misi, ya itu perlu memang ada, sehingga ada orang khusus yang memang concern terhadap yang namanya pelayanan misi lintas budaya. Sekalipun seperti di gereja kami masih kecil, tapi kami juga memang memikirkan hal yang demikian. Kita juga berfokus kepada misi lintas budaya ini. Ya, jadi